Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat bangsa ini harus bersama-sama gotong royong saling membantu agar menang melawan COVID-19. Jiwa-jiwa kesukarelawanan tumbuh menjadi bagian dari aktualisasi semangat kepahlawanan. Salah satu semangat juang itu ditunjukkan seorang dokter yang terjun menjadi relawan vaksinator COVID-19, Juan. Baru-baru ini, aksi Dr. Juan Lee yang sangat cekatan ketika memberikan vaksinasi COVID-19 viral di media sosial. Banyak yang merasa kagum dengan metode yang dilakukan oleh Dr. Juan Lee karena kecepatannya dalam menyuntik vaksin ke beberapa pasien hanya dalam hitungan menit. Aksinya ini dirasa sangat efektif dan juga dapat mengurangi rasa takut bagi penerima vaksin terhadap jarum suntik. Suntikan tanpa bayangan. Begitulah sebutan Dr. Juan Lee saat menyuntikan vaksin kepada masyarakat. Bersenjata jarum, kursi beroda, dan troli, Dr. Juan Lee menyuntikan vaksin COVID-19 ke ratusan lengan tanpa lelah. Bukan akseptor yang mendekati dokter, melainkan ia yang bergerak menyuntikan vaksin ke lengan akseptor yang sudah duduk dalam keadaan siap disuntik. Dengan teknik tersebut, Dr. Juan Lee bisa menyuntikan vaksin COVID-19 ke 550 orang dalam waktu 5,5 jam. Sukarelawan vaksinator yang juga inisiator gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan ini bisa mencatat rekor suntikan hingga lebih dari 600 orang dalam sehari. Juan Lee telah memvaksin 6.210 akseptor vaksin COVID-19 dalam 25 kali pertemuan. Ia berharap dengan teknik ini bisa terjadi percepatan vaksinasi COVID-19 dan bisa diterapkan secara nasional. Dan juga suntikan tanpa bayangan karena nanti aseptor tidak akan merasa sakit. Thank you. Ya pemirsa, Dr. Juan Lee adalah satu dari banyak insan di bumi Indonesia ini yang peduli dan mau membaktikan dirinya untuk masyarakat, dan kepeduliannya tentu menjadi pembelajaran bagi kita tentang semangat rela berkorban yang dicontohkan para pahlawan. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan dokter yang viral karena berhasil menyuntikkan ratusan orang dalam waktu yang singkat, ya, dokter dengan suntikan tanpa bayangan. Selamat pagi, Dr. Juan Lee. Oke, selamat pagi Pak Argan. Salam kenal, salam hormat. Terima kasih sudah mau berbincang di Good Morning Indonesia. Saya langsung ingin bertanya, kenapa Anda memilih menjadi relawan vaksinator COVID-19 di tengah banyak kesibukan sebagai seorang dokter tentu? Oke, saya diberi kesempatan untuk mendapatkan sertifikat vaksinator dari Balkerdam Batam di 16 Maret 2021. Lalu punya kesempatan akhirnya mendaftar menjadi relawan di berbagai sentra vaksin. Selama 3 bulan saya mendapatkan kesempatan juga di sentra vaksin Serpiang, Santa Ursula, lalu ada di sentra vaksin Berdaya, sentra vaksin MNC Peduli, dan berbagai sentra vaksin lainnya yang saya ikuti. Baik, Anda viral karena sangat cepat sekali. Bagaimana fokus Anda bisa tetap terjaga, suntikan bisa tepat, tidak sakit, dan banyak orang yang disuntik dalam waktu yang singkat? Iya, jadi memang tes ini tidak sengaja ditemukan ya, karena saat awal saya mengikuti pelayanan vaksinasi di sentra vaksin Serpiang dan pemerintah menetapkan mekanisme 4 meja, lalu observasi 30 menit, lalu diubah menjadi mekanisme 2 meja dengan observasi 15 menit, saya melihat bahwa pemerintah serius dan untuk menangani COVID-19 secara percepatan vaksinasi. Lalu juga ada viral video teknik di Jepang di mana lansianya duduk berbaris, lalu vaksinator mendekati, lalu tercetus ide. Ternyata bisa saya terapkan di sentra vaksin Serpiang tersebut. Lalu saya membawa peralatan saya sendiri, kebetulan istri saya seorang dokter gigi, dan selama pandemi tidak praktek ya, saya meminjam kursi dental unit istri saya. Lalu saya juga tercetus ide, lebih baik pakai troli. Ya, saya meminjam troli dari anak saya yang perempuan, which is itu berarti warnanya pink ya. Iya. Lalu saya bawa properti tersebut ke sentra vaksin Serpiang, lalu saya izin ke panitia dan menerapkan teknik yang dilakukan di Jepang tersebut. Akhirnya cepat untuk bisa menangani menyuntikkan pasien-pasien COVID, pasien
Iya. Lalu ada teknik khusus ya, saya sambil ngobrol dengan pasien, menanyakan keluarga dan lain sebagainya, langsung saya suntik saja, karena itu mengalihkan, teknik NLP mengalihkan perhatian. Lalu kita tahu juga pada pembelajaran di kuliah ya, bahwa reseptor nyeri itu ada di kulit, sehingga dengan teknik cepat suntikan 90 derajat tidak membuat rasa sakit pada reseptor tersebut. Baik, tapi tentu tidak mudah ya. 500 lebih orang kurang dari 6 jam butuh konsentrasi. Bagaimana Anda bisa menjaga stamina dan konsentrasi itu, dokter? Oh iya, ya memang tidak mudah ya. Sebab memang harus ada presisi, lalu tepat, selalu tangan siap, selalu konsentrasi untuk melakukan itu. Begitu. Dan ada resep dari istri, saya makan ayam japo untuk menjaga sakit. Begitu. Ayam japo, ayam obat gitu ya. Betul. Baik. Jadi Anda mencoba untuk tadi ya, terinspirasi dari apa yang dilakukan di Jepang, kemudian didukung oleh keluarga. Tapi tentu menjadi penting kemudian adalah katanya nggak sakit kalau disuntik walaupun cepat. Jus gitu. Ini gimana itu respon dari para reseptor? Iya, justru banyak sekali reseptor yang duduk, ketakutan, nggak bisa tidur malamnya dan lain sebagainya. Saya tenangkan reseptor tersebut bahwa tenang, jarum suntik justru yang takut manusia. Begitu. Jadi ya akhirnya sambil ngobrol, suntikan, lalu saya kasih lihat jarum suntiknya sudah habis. Dan reseptor pada bingung. Ini sudah, wajah bingungnya itu yang cukup menarik ya. Dan saya katakan ini sudah habis. Kok nggak rasa sakit dan lain sebagainya. Itu yang dirasakan setiap reseptor. Iya. Dan Dr. Juanli juga tidak hanya menyuntik dengan cepat, tetapi juga punya gerakan kemanusiaan. Nanti kita akan obrolkan itu setelah jeda terlebih dahulu. Kita tetap bersama kami pemirsa. Good Morning Indonesia akan segera kembali. Dirgahayu Republik Indonesia, dan saya menginginkan atau saya berharap bahwa di hari kemerdekaan ini kita harus memiliki semangat juang yang semakin besar. Semangat juang untuk menghadapi pandemi, semangat juang untuk menjaga kesehatan, semangat juang untuk mengembalikan ekonomi kita. Dan sekali lagi, mari kita optimis memandang masa depan kita yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, semoga negara Indonesia bisa semakin maju, dan saya sangat amat berharap bahwa kita bisa segera merdeka dari pandemi COVID-19. Dan semua ini tidak lepas dari esensi gotong royong, maka demikian kita harus saling bahu-membahu bekerja sama sesuai daripada tupoksi yang kita miliki agar kita bisa segera merealisasikan target tersebut. Karena pada dasarnya kita semua mempunyai peran, mari ayolah kita melakukan yang terbaik demi masa depan negara Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga kita semua rakyat Indonesia bisa bersatu padu gotong royong melawan corona dan bisa melewati masa sulit pandemi COVID-19 secepat-cepatnya dan juga pulih kembali. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka!